Assalamualaikum, semangat pagi, sahabat Rato TV, YouTuber tertua, pembagi inspirasi kehidupan. Saya Dodi Mawardi, saat ini berada di Soto Sedap Boyolali, salah satu tempat yang luar biasa karena pemiliknya konon katanya memiliki rumus bisnis tanpa modal. Ini menarik ya, seorang YouTuber tua, usia 76 tahun, membagikan inspirasi kehidupan dan sekarang tentang bagaimana berbisnis tanpa modal. Salah satunya adalah di Soto Sedap Boyolali ini. Kita akan cari tahu seperti apa bisnis tanpa modal dari seorang YouTuber tua. Ikuti saya. Sahabat Rato TV, YouTuber tertua, inspirator kehidupan sudah bersama saya di sini. Assalamualaikum Pak Rato. Waalaikumsalam Pak Dodi. Semangat pagi Pak. Semangat pagi. Oh itu semangatnya selalu pagi. Nah, hari ini kita akan berbagi inspirasi tentang bisnis Pak. Ya. Ya ini tadi saya udah lihat ya, ini SSB ini wah luar biasa ini. Soto Sedap Boyolali ya. Ini konon kabarnya tanpa modal. Gimana Pak ceritanya Pak? Iya, ini kebetulan saya bisnisnya tanpa modal. Ya memang tempatnya punya saya. Jadi yang saya kerjasama orang pengusaha yang sudah berhasil di mana-mana. Ini outletnya udah 50 lebih. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, di mana-mana. Di Jawa Barat banyak sekali. Ada di Bandung, di Bogor, di mana-mana. Sehingga saya putuskan kerjasama sama yang sudah berpengalaman. Itu cara Jadi, bisnis awal. Sewa tempat Bapak di sini. Dia sewa tempat, bayar, ditambah pembagian keuntungan masih dapat. Oh jadi kayak Bapak seperti punya saham gitu. Iya, double jadinya. Jadi itu yang tanpa modal itu yang seperti punya saham tanpa harus tanam modal gitu kan. Iya, nggak keluar modal, tapi gini Pak, ini justru keajaibannya itu masa pandemi pun masih menghasilkan uang, yang lain kan pada tutup. Ya. Masih mending cuman berkurang, tapi sewa tempat tetap ke saya bayar, sewa tetap nggak berkurang. Iya. Tapi anunya penghasilannya memang berkurang, tapi yang nggak banyak. Alhamdulillah sebulan masih 40 juta saya masih. Gaji siapa itu? Tadi saya tidur aja. Itu Bapak gimana negonya Pak waktu itu? Kok bisa sewa juga kemudian dapat share keuntungan juga? Nah, negonya itu waktu itu saya ketemu dia di warung dia, kebetulan sama-sama orang Solo. Saya undang, saya pas ke Solo, saya undang ke Sahid Hotel. Orangnya ini, keluarga datang foto-foto bersama. Akhirnya lihat tempat saya ini bagus katanya. Tempatnya rame, di sekelilingannya banyak perumahan, terus ini parkirnya luas. Itu loh yang membuat dia tertarik. Ya udah, sekarang nanti Bapak ada pembagian keuntungan, ada juga sewa. Memang ada sedikit bayar sedikit waktu untuk menyiapkan kursi apa itu kan ya seberapa. Ya. Tapi intinya bisa mendapatkan yang lebih daripada biasanya kan gitu ya. Tidak terlalu modal besar. Iya, oke. Tapi gini Pak, saya kan tahu lah perjalanan Bapak berbisnis ya banyak sekali yang tanpa modal. Nanti kita akan kupas Pak beberapa yang lainnya gitu tanpa modal. Tapi ini dari mana sih awal mula Bapak bisa punya ide bisnis tanpa modal ini atau modalnya tuh minim banget? Itu awalnya gimana Pak? Ya awalnya cuman saya itu pengen makin tua makin mendapat pasif income. Sekarang alhamdulillah saya udah punya 3 pasif income. Mudah-mudahan tahun depan nambah pasif income lagi, nambah terus. Memang makin tua saya harus makin mengurangi kegiatan tapi duit masuk terus. Nah itu pasif income? Iya, itu. Kan udah ada 3. Oke, hasilnya buat kegiatan bisnis lagi bisa sama kegiatan sosial. Okay. Dan sudah saya ikrarkan 1/4 hasilnya untuk Istana Anak Yatim? Iya, salah satunya istana. 1/4 hasil, baik itu aset yang terjual maupun keuntungan tuh 1/4 langsung dari sini, 1/4 langsung ke sana. Tapi saya pernah baca buku Bapak lah, yang suksesmu adalah ya itulah yang kesuksesan dari nilai-nilai kehidupan. Kalau nggak salah Bapak dulu waktu SD pernah jualan yang tanpa modal. Itu salah satu sumber inspirasi Bapak tuh. Itu masih kecil saya sudah mulai belajar bisnis waktu itu kelas 5 SD. Kebetulan pada waktu itu, waktu saya kecil, itu masih ada pagelaran wayang kulit Baratayuda
3 malam di lapangan bola di kampung saya. Oke. Nah itu akhirnya saya mengkoordinir teman-teman saya 10 orang, sepantar saya. 10 orang tak kasih kardus aqua, dibolongin kanan kiri, kasih tali lapis, dikalungkan, tak isi kuaci, rokok, permen, dan lain-lain. Dia tak suruh keliling. Tanpa modal loh saya, karena warungnya warung ibu saya. Barangnya ibu ngambil dari babang itu, hitungan dari ibu harga berapa, nanti laku berapa, baru hasilnya bayar ke ibu dulu, sisanya bagi 2. Saya dengan yang teman 10 orang, berarti saya dapatnya setengah kali 10. Iya, betul. Ini kelipatan namanya, zaman aku juga bingung. Setelah ilmu kelipatan itu taunya udah besar, ada ilmu. Tapi itu nggak ada ilmu, cuman teorinya belakangan, aku udah praktek duluan. Udah, namanya teori bisnis kelipatan. Itu kan ada barang orang istilahnya, walaupun punya ibu tuh barang orang. Ada pasar gitu ya. Wayang Baratayuda. Kemudian gimana cara jualnya? Kalau sendirian mungkin kurang, pakai orang lain. Pakai 10 orang, sehingga kelipatan kan dapat setengah kali 10 kan 5 saya. Jadi itu waktu kelas 5 SD, saya juga nggak ngerti ilmu dari mana. Mungkin naluri dari kemudian kakek saya pedagang, ibu saya pedagang. Bisa jadi dari situ Pak, Bapak saya pernah lihat juga mungkin itu kan ya? Iya, kakek saya pedagang, kemudian ibu saya juga pedagang. Jadi saya nggak, dari nenek moyang. Jadi bukan diajari, nggak naluri aja udah. Pokoknya kita harus supaya hasilnya banyak, ya 10 orang saya rekrut. Gitu. Dan itu sangat membekas ya di Bapak ya, sampai masih ingat sampai sekarang. Pas SD loh. Sekarang Bapak udah umur 76 tahun, itu masih membekas banget itu. Betul, karena SD. Memang ada hasilnya waktu itu. Kalau nggak ada hasilnya mungkin nggak membekas. Berarti untung lah itu ya. Untung, tanpa modal kan. Kemudian berkembang, SMP, SMA, kemudian ke Akabri, itu berlanjut nggak tuh Pak? Akabri pun setelah lulus masih berlanjut, Pak. Waktu itu di Bandung. Iya, waktu itu gimana caranya? Waktu itu di mes. Oke. Kan mes ada pembantu mes. Saya bikin warung di depan mes, warung rokok. Kalau saya ke kantor dia yang nungguin Mas yang. Kalau habis beres-beres mes, buka, nanti mau waktunya makan tutup, dia ngurusi dapur lagi. Hasilnya bagi 2 juga. Jadi emang berjaringan ya, berjaringan ya itu. Berjaringan, jadi tidak perlu harus kita sendiri yang kerja. Menggunakan tenaga orang lain. Kalau ada istilah yang menggunakan botol ya kan, bisnis, opportunities, tenaga orang lain. Istilahnya saya menggunakan rumus 5P. Apa itu Pak? Pertama PPO. Pakai pikiran orang. Mungkin lain. Saya kan kurang pinter. Orang lain yang pinter, saya pakai pikirannya. Yang kedua PDO. Pakai duit orang. Tetapi ini ada syaratnya. Harus bisa dipercaya dan tidak tukang nipu itu loh. Ya, itu syaratnya. Harus kalau pakai duit orang. Yang ketiga PTO. Pakai tenaga orang. Ya tadi 10 orang tadi kan saya pakai PTO. PPO lagi. Apa itu? Pakai pengaruh orang. Pengaruh ya. Jadi networking. Yang tadinya nggak bisaan masuk karena ada teman bisa. Jadi pakai pengaruh orang. Yang terakhir ini PDOK. Pakai doa orang kecil, bersedekah, beramal jariah, berbuat baik kepada orang lain. Itu aja. Kembali ke tadi Bapak udah pas jadi tentara. Kok bisa berbisnis gimana ceritanya? Tanpa modal, istilahnya seperti tanpa modal lagi, gimana itu? Iya, kita bagi aja. Waktu dinas saya apel. Pulang kantor lepas baju. Jadi bisnisnya itu setelah pulang kantor? Iya. Sampai malam? Enggak, kita kan harus cerdas lah ya? Ya, karena harus jangan pakai kerja keras doang. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas, kerja tuntas. Berkualitas? Iya, jangan hanya kerja asal kerja. Jadi waktu itu ketika Bapak Letnan ya kalau nggak salah, itu malah jualan kayu bakar itu ya? Betul. Gimana itu ceritanya Pak? Ya, kayu bakar waktu itu memang di sekitar kantor saya, sekitar Pangkalan Udara di Margahayu itu ada yang Bandung ya? Bakar bata. Bata itu dibakar kan supaya merah. Ada pengusaha yang bisnisnya bakar bata merah. Iya, itu di pinggiran lapangan. Saya tanya sama yang punya, Pak, kayunya dari mana ini untuk bakar? Dari Engkoh gitu. Oke, hari itu aku terus berapa per kilo? Sekian Pak. Gimana cara bayarnya?
Kalau ongkos langsung tunai Pak, begitu barang datang harus bayar. Kayu datang bayar. Gitu ya? Tapi gimana kalau saya kayu datang nggak usah bayar dulu, tunggu bata tak korek merah, Bapak harus bayar. Kalau nggak bayar, batanya saya ambil. Harga Jadi udah ditentukan. Dibakar dulu, batanya jadi, baru boleh bayar. Bayar pun kalau nggak bisa bayar, bata saya ambil, harga saya tentukan dulu. Jadi oke. saya untung, dapat bata juga untung Ya, saya. kalaupun nggak dibayar, batanya dapat. Dapat dan untung. Kerja cerdas ini. Terus gimana ceritanya? Ya udah. Deal tuh dengan Deal. Akhirnya tiap hari saya berangkat dan waktu itu memang ada namanya civic mission di Auri. Bisa memakai alat Auri harus bayar. Saya pinjam truk Auri. Bayar sewa gitu ya? Sewa satu hari 1.000, jadi sebulan 30.000. Gaji saya kan cuma 8.500. Gaji 8.500, nyewa itu 1.000 per hari. Dari mana uangnya? Ya itu tadi kan untuk sambil karet, kayu karet. Oh, Bapak udah hitung tuh ya? Iya, habis Tanpa ngeluarin dana nggak ada hitung-hitungannya. habis pulang kantor saya buka baju. Sama sopir bawa truk Auri itu ke Cianjur ambil kayu karet. Oke. Berapa untung saya sehari? Satu rate 10.000. Dapatnya 11, 1.000 Buat sewa itu dulu kantor. Terus 11 kurang sewa kantor saya serahkan komandan tiap bulan. Langsung masuk lacinya komandan gitu. 1.000 per hari ya? 10.000 kan gaji sebulan 8,5. Iya, untuk gaji Bapak dapat setengah. Sehari dapat keuntungan 10.000. Terus waktu itu harga Vespa cuma 150.000. Jadi 15 hari saya bisa beli Vespa. Luar biasa. Kemudian bukan stop Dengan modal minim, sudah dapat luar biasa. Nggak modalnya nggak modal itu, terkantor. Iya, tanpa modal. Ya. Terkantor. Itu dia, tanpa modalnya itu yang luar biasa. Nah, terus ya itulah kelipat. Habis itu bisa bikin rumah, bisa punya macam-macam. Saya udah. Nah itu gara-gara yang SD tadi ya berarti ya? Waktu SD begitu, oh, ternyata nih mau bisa nih. Jadi nalurinya itu udah dari Dan kecil. itu sampai sekarang ya? Dan nggak, kan itu ada pelajarannya, kelipatan itu. Tapi saya, ya udah, pokoknya ilmu kelipatan itu. Ilmu kelipatan. Jangan, kalau bikin warung seperti ini. Iya, jangan satu. SSB ini jangan satu, ada 50 SSB. Kan ini namanya yang punya namanya Bu Hesti. Iya. Ini kan dapat 50 kali keuntungannya, bukan satu warung doang. Kelipatan itu. Nah, nanya bisnis kelipatan ya ini model-model begini. Tanpa modal pula lagi. Iya. Nah, itulah kira-kira. Rato TV sudah kita dengarkan bagaimana tanpa modal atau modalnya sangat minim, tapi bisnis bisa berhasil, menguntungkan, dan ini luar biasa. Iya. Ini terima kasih Pak Rato atas waktunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Ini YouTuber tertua, usia 76 tahun, memberikan inspirasi kehidupan buat kita semua. Sahabat Rato TV, bagaimana inspirasi dari seorang YouTuber tua usia 76 tahun tentang bagaimana berbisnis tanpa modal. Buat saya itu sangat menarik karena seorang yang sudah senior, pengalaman dari SD kelas 5 berbisnis tanpa modal. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Kita berjumpa lagi dalam inspirasi kehidupan yang lainnya. Sampai jumpa.